والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Cinta hanya untuk Nabi Muhammad. Cinta itu untuk hal-hal yang baik. Cinta itu adalah menghidupkan apa yang sudah dihidupkan oleh Nabi Muhammad. Cinta itu adalah memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Cinta itu adalah mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh Nabi Muhammad. Cinta itu adalah mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya adalah manusia yang mau ikut kepada Nabi Muhammad, manusia yang mau mencintai Nabi Muhammad, manusia yang mau mengimani Nabi Muhammad. Itulah manusia yang mau mengambil akhlaknya Nabi Muhammad, budi pekertinya Nabi Muhammad, perkataannya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad. Beliau akan menjadi manusia yang benar-benar diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah katakan, qul la as'alukum in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena Allah katakan, kalau kalian mencinta aku, dapat cinta dan diakuin oleh Allah, kalian adalah mencintai aku, maka ikuti Nabi Muhammad. Maka ikuti Nabi Muhammad, baru kita akan dicintai sama Allah. Ikuti Nabi Muhammad, baru akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Sekarang kita tanya sama diri kita ikut siapa? Kita ikut siapa sekarang? Kita nganut agamanya siapa? Kita melakukan perbuatan siapa? Kita mencontoh perbuatan siapa? Kita berbicara menurut siapa? Kita berakhlak dengan akhlaknya siapa? Tanya sama diri, contohkah kita ini? Katakan kita adalah ikut Nabi Muhammad, kita itu berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Cocok gak dengan tingkah laku dan perbuatan serta amal perbuatan kita sehari-hari? Andai kan gak cocok, cocokin. Andai kan belum pantas, pantesin. Kalau belum bisa, bisakan. Bagaimana caranya untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad? Jangan kita tiru yang lain, gak bakalan bahagia, gak bakalan senang. Selain Nabi Muhammad tidak akan bisa menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Selain ajaran Nabi Muhammad tidak akan pernah sampai seseorang untuk merajut asmara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pintunya untuk menggapai ridho Allah hanyalah pintu Nabi Muhammad. Gak akan ada lagi jalan, gak akan ada pintu kecuali satu pintunya, adalah pintunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ayo sadar, lihat pada diri kita. Cermin, kita rumah ada cermin besar, cermin banyak, kita cerminin. Ini aku ini ngikut siapa ya? Ngikut Nabi Muhammad atau ikut Fir'aun, atau ikut Abu Jahal, atau ikut orang-orang yang binasa? Jangan sampai kita merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman dengan kehidupan kita hari ini. Gak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita introspeksi bahwasanya kita ini berada dalam bahaya akhir zaman, bahaya kehidupan, bahaya yang namanya nanti ketika kita dah mati, berada di dalam kuburan, bahaya besok ketika kita kumpulkan di padang mahsyar, yang seluruh manusia tidak ada yang menolongnya. Harta gak nolong, anak gak nolong, semua apa yang kita miliki hari ini dan kita cari, bahkan kita hayalin di atas dunia ini, gak akan pernah menolong kita. Siapa yang nolong? Hanya Nabi kita Muhammad. Maka dari hal yang demikian rugi kita. Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu bagaimana Nabi cinta sama kita, rindu kepada kita. Masa kita gak mau berbuat untuk Nabi Muhammad? Masih eman kita, masih ragu kita, masih sayang kita untuk memberikan apa yang kita diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Kita masih ragu untuk memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya buta hati kita dengan Nabi Muhammad. Buta diri ini dengan apa? Ajaran Nabi Muhammad. Buta hati ini dari apa? Dari kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga masih ragu kita dengan Nabi Muhammad, yang akan nolong kita, yang akan memberikan syafaat kita, yang akan bisa membantu kita tatkala di mizan, membantu kita tatkala melintasi sirat, tatkala kita ditanya kedua malaikat Munkar wa Nakir. Hanya Nabi Muhammad yang akan bisa menolong kita. Maka kejar Nabi Muhammad, kejar Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mau tertinggal di dunia, tertinggal di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak akan pernah melihat dan memandang keindahan wajahnya Nabi kita Muhammad. Kan dari hal yang demikian, bayangkan andaikan misal siapa di Indonesia paling top, paling hebat, misalnya presiden
presiden tersebut datang ke Jambi, bisa ente salaman sama presiden? Gak bakalan. Kenapa? Semua udah kawal ini ring 1, ring 2, ring 3, ring tetek pengek sudah. Gak bisa untuk salaman. Bagaimana? Ini adalah basyarun lakal basyar. Bisa kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Seluruh manusia bondong-bondong kejar Nabi Muhammad, cari Nabi Muhammad dari mulai anak Adam pertama sampai anak Adam yang terakhir. Dari anak Adam yang pertama hingga anak Adam terakhir datang kepada Nabi Muhammad minta pertolongan. Kira-kira bayangkan di Jambi berapa jumlah manusia, misalnya 5 juta atau 6 juta, semua hanya nggak mungkin hadir untuk menemui presiden. Nah, itu aja sulit untuk bisa salaman ataupun mau berbicara sesaat aja, sesaat sulit, sebentar aja sulit. Kalau kita nggak punya aksesnya, kalau kita nggak punya orang dalamnya, kalau kita nggak dikenal sama presiden. Tapi kalau seandainya kita dikenal, ada orang dalam, ada orang yang mengantarkan, mudah untuk ketemu. Ini di dunia. Lantas bagaimana kita dengan Nabi kita Muhammad? Nggak ada orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, nggak ada orang yang dekat dengan Nabi Muhammad yang kita temani di dunia, yang kita ikutin di dunia. Bagaimana kita akan bisa kenal dengan Nabi Muhammad ketika nanti di akhirat, dari mulai anak Adam pertama sampai anak Adam yang terakhir? Siapa yang bisa membawa kita kalau seandainya kita enggak di dunia ini merapat dengan Nabi Muhammad, mendekat dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, berpegangan dengan apa yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad? Jangan pernah mimpi kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kita akan bersama dan bergandeng tangan bersama Nabi Muhammad. Kalau di atas dunia kita tidak pernah mau menggandeng tangan Nabi Muhammad dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad, dan dengan ilmu-ilmu apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah kita pegang, tidak pernah kita rangkul, tidak pernah kita genggam. Jangan pernah berharap nanti di akhirat kita akan menggenggam tangannya Nabi Muhammad. Oleh karenanya jangan pernah ragu untuk kita berbuat dan berjuang kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita gelisah ataupun kita takut untuk mengeluarkan harta kita memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan Nabi Muhammad. Ini memalukan. Kita ingin cinta Nabi, ingin syafaat Nabi, diajak untuk berjuang dengan agamanya Nabi, untuk hal perkara Nabi, mikir 1000 kali, masih bingung, masih takut, nanti ini, nanti itu dan lain sebagainya. Nabi gak pernah bingung untuk menolong kita semua. Nabi gak pernah bimbang untuk menolong kita semua. Nabi tidak pernah ragu dan bahkan tidak pernah takut. Untuk apa? Untuk menolong kita semua dibawa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam selama 23 tahun Nabi memperjuangkan agar bagaimana umatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Bagaimana umatnya setelah Nabi Muhammad meninggal masih ada yang menyelamatkannya, masih ada yang menyelamatkan, menasihatinya, mengajaknya kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Nabi Muhammad enggan untuk masuk ke dalam surga kalau ada satu umat yang masih ada di dalam neraka. Siapa yang bisa berbuat sedemikian rupa, wahai ikhwah, wahai saudara? Siapa yang bisa menjamin kita untuk selamat di atas dunia dan selamat pula nanti di akhirat? Kepengen selamat, maka dekat diri kita dengan Nabi Muhammad. Deketin hubungan kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan wujudkan kau dekat dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama siapa? Dengan kau orang kau cintai. Kau cinta dengan orang main judi, akan dikumpulkan sama Allah dengan orang main judi. Kau senang dengan orang yang namanya main sihir, akan dikumpulkan dengan orang yang main sihir. Kau senang dengan orang main apa? Main dadu, kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang main dadu. Tapi kalau kau senang dengan orang-orang yang senang membaca salat kepada Nabi Muhammad, senang dengan membaca Al-Quran, senang dengan salat malam, senang dengan ilmu Nabi Muhammad, kau pasti akan dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Maka dengan hal yang demikian, ayo cermin, pakai cermin. Rumah kita punya cermin besar, pakai itu cermin, lihat aku ini sudah enggak pantas dikatakan mengikuti Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad dan akan bersama Nabi Muhammad. Kalau belum pantas, masih hidup, masih ada harapan, pantaskan. Jangan ragu, jangan. Kalau seandainya kita ragu, menunjukkan bahwasanya kita bodoh perkara Nabi Muhammad.
bodoh akan Nabi Muhammad. Oleh karenanya dengan kebodohan tersebut hilangkan, baca sejarah Nabi Muhammad, pelajarin itu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, akan timbullah rasa cinta. Karena dengan rasa cinta tersebut kau akan berbuat tanpa kau ragu dan tanpa engkau takut untuk melakukan, karena engkau ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal yang demikian, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini dan bagi mudah-mudahan hadir terus menerus di malam-malam berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, ini merupakan satu upaya bagi kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad, untuk mencintai Nabi kita Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati ini yang sudah ada hari ini, Allah tanamkan keimanan, Allah tanamkan keyakinan, Allah tanamkan taufik dan hidayah di dalam hati kita. Kita minta kepada Allah berkat salawat malam hari ini, berkat pengajian malam ini, berkat majelis maulid malam ini, Allah tambahkan semakin yakin dengan Nabi kita Muhammad, semakin cinta dengan Nabi kita Muhammad, tambah rindu dengan Nabi kita Muhammad, dan tambah dekat hati ini dengan Nabi Muhammad. Dan yang kita inginkan adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah hakik semua niat-niatnya kita untuk bisa dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad, untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, agar mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan berkat hadir kita di malam hari ini merupakan satu asbab Allah turunkan, curahkan rahmatnya di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan rahmat tersebut menjadi dingin di dalam hati ini dan menghilangkan semua gundah gulana yang ada di dalam hati kita, kesusahan, kesumpekan, kepayahan, kejenuhan untuk permasalahan, ujian dan cobaan yang kita timpa, yang menimpa kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan rahmat itu yang akan menghilangkan dan mengikis dari dalam hati kita, dalam lubuk hati kita, sehingga tidak ada lagi di dalam hati ini kesusahan, kejenuhan, kesumpakan, kepayahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah semua niat-niat kita yang pada malam hari ini. Apapun doa-doa dan harapan kita, semoga Allah dengar, Allah kabulkan dengan mudah tanpa susah payah, dengan waktu yang singkat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjaga salat, di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca salawat, di dalam mempelajari ilmu Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita untuk menerima taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala keraguan dari hati kita untuk berbuat untuk Nabi Muhammad, untuk melakukan untuk perbuatan yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita, satukan hati kaum muslimin wal muslimat dimanapun muslimin berada, di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk apa? Memenangkan Indonesia menjadi Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk umat Nabi Muhammad. Allah senangkan untuk umat Nabi Muhammad. Allah sayangin umat Nabi Muhammad. Allah berikan hidayah kepada umat Nabi Muhammad. Yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan hidayah. Yang belum mendapatkan taufik, semoga Allah berikan taufik. Yang sudah mendapatkan hidayah dan taufik, semoga taufik dan hidayah tersebut semakin besar di dalam hatinya, semakin kuat di dalam hatinya. Dan mudah-mudahan sebelum yang belum taubat, semoga Allah berikan taubat. Yang belum diampunin oleh Allah, sebelum itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita semua mati, sebelum kita semua berada di dalam kubur, semoga Allah telah hakik kita menjadi hamba yang benar-benar taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Dan benar-benar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat dan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan harta yang berkah, harta yang melimpah, rezeki yang luas, dalam keadaan sehat wal afiat, dan banyak amal saleh, amal taat dengan umur yang panjang. Kemudian setelah itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.